Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang semuanya anak-anakku. Nah, apa kabar hari ini? Apakah sehat-sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Berarti ini tidak ada yang izin ya hari ini. Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang izin berarti hari ini nggak akan ketinggalan apa materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, supaya semuanya berjalan lancar dan materi yang Bapak sampaikan bisa diserap dan dipahami oleh anak dengan baik, maka kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan dan kajian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan siang hari ini, Bapak akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai kehidupan masyarakat beraksara di Indonesia, yaitu pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Nah, kita langsung mulai aja. Nah, kita masuk ke materi. Sebelumnya, apa anak-anak ini udah ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan zaman Paleolitikum? Siapa mungkin yang akan menjawab? Oh, belum ada. Nah, karena belum ada, jadi langsung aja Bapak jelasin. Nah, zaman Paleolitikum atau yang bisa disebut juga zaman batu tua adalah zaman di mana manusia itu masih menggunakan batu-batuan sebagai alat untuk kehidupan mereka. Nah, pada zaman itu belum ditemukan peralatan dari logam untuk menumpang kebutuhan kehidupan mereka. Dan kemungkinan zaman Paleolitikum atau zaman batu tua itu terjadi sekitar 500.000 tahun yang lalu. Langsung kita masuk ke ciri-ciri kehidupan zaman Paleolitikum. Yang pertama yaitu kehidupan mereka masih seputar berburu, meramu makanan, dan menangkap ikan atau food gathering. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu alat-alat masih kasar. Nah, sesuai dengan yang telah Bapak jelaskan tadi, peralatan mereka itu masih pure batu yang belum dihaluskan. Nah, yang ketiga yaitu berpindah-pindah dan mengembara atau nomaden. Nah, jadi kehidupan pada zaman Paleolitikum itu masih nomaden. Kenapa nomaden? Nah, manusia praksara itu hidupnya bergantung pada alam. Nah, kebanyakan mereka mungkin hidupnya itu menyusuri sungai atau hidupnya di bantaran sungai, di pinggiran sungai. Kenapa mereka hidup di pinggiran sungai? Karena mereka itu sangat membutuhkan sumber mata air, dan biasanya kalau di dekat sumber mata air, hewan-hewan itu mendekat karena hewan-hewan juga membutuhkan air kan untuk kehidupan mereka. Nah, kalau begitu, dengan adanya hewan yang mendekati sumber mata air memudahkan mereka untuk berburu hewan untuk kebutuhan makan mereka. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa manusia praksara itu kehidupannya nomaden dan biasanya hidupnya di pinggiran sungai. Nah, selanjutnya hasil kebudayaan. Nah, ini salah satunya adalah kebudayaan Pacitan. Nah, kalau itu terjadi juga di Pacitan. Yang pertama adalah chopper atau alat berontak. Yang kedua ada kapak genggam, dan yang ketiga ada kapak peribas. Ketiga alat ini fungsinya hampir sama, yaitu sebagai alat untuk mengolah makanan, berburu makanan, dan yang lain-lain. Salah satunya adalah untuk memotong daging, mencincang daging, mencincang daging, memotong daging, dan mungkin membunuh hewan, menunggu biji-bijian, menguliti hewan juga. Nah, itu fungsi dari ketiga batu ini, kapak genggam, kapak peribas, dan ada chopper. Selanjutnya kita masuk ke hasil kebudayaan. Ini di daerah Ngandong. Nah, yang pertama itu alat dari tulang dan tanduk rusa, dan ada flex atau sepi, lalu ada lukisan di gua.
Nah, untuk kedua benda ini fungsinya hampir sama, yaitu sebagai alat untuk berburu hewan dan mengolah makanan. Kalau lukisan di gua itu dulu manusia praksara membuat lukisan di gua, mungkin juga bisa kita temukan juga di gua-gua sekarang masih ada, yaitu kayak lukisan-lukisan di gua itu kegunaannya dulu sebagai alat komunikasi, karena dulu kan manusia belum mengenal tulisan, namanya juga praksara belum mengenal tulisan, jadi mereka berkomunikasi dengan menggambar kegiatan mereka di gua itu sebagai alat komunikasi. Nah itu tadi hasil kebudayaan dengan selanjutnya pendukung kebudayaan itu maksudnya kayak oh ada kebudayaan, ada kebudayaan Pacitan di zaman Paleolitikum. Nah untuk membuktikannya para peneliti itu atau arkeolog mungkin ya, nah itu bisa menemukan mereka berhasil menemukan beberapa fosil manusia purba. Nah yang pertama ada Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Fidopolis di daerah Trinil Ngawi. Nah itu ada Pithecanthropus erectus. Lalu ada Homo soloensis, dari namanya aja bisa dilihat ini Solo. Nah Homo soloensis ini dulu itu ditemukan di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Nah selanjutnya ada Homo wajakensis, itu ditemukan di Wajah atau Tulung Agung. Itu tadi mungkin materi-materi dari kebudayaan zaman Paleolitikum. Kita balik lagi ke halaman awal. Nah, mungkin buat teman-teman yang mungkin tadi udah menyimak pemaparan materi Bapak dan ingin belajar lagi di rumah, nah ini ada Bapak sumber referensi untuk kalian sebagai tontonan di rumah untuk belajar lagi. Kita klik coba ya. Nah ini mungkin sekilas saja ya Bapak kasih tahunya. Nah ini di video ini kalian mungkin bisa belajar lebih lanjut tentang kebudayaan zaman Paleolitikum. Nah nanti mungkin PPT PowerPoint ini akan Bapak bagikan ke anak-anak. Itu kita balik lagi ke halaman awal. Nah sebelum kuis, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak akan memberikan ulasan atau ringkasan tentang materi apa yang telah kita pelajari tadi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, yaitu zaman ketika manusia itu belum mengenal logam, masih menggunakan batu-batuan, dan kehidupannya mungkin 600.000 tahun yang lalu itu terjadi. Nah, di Indonesia sendiri ada dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Dengan tadi kebudayaan Pacitan itu ada berupa hasil kebudayaan, ada kapak perimbas, kapak tunggang, chopper. Nah, sedangkan di Ngandong itu ada hasilnya, ada flex atau serpi, terus ada lukisan di gua dan alat-alat dari tanduk rusa. Nah, pendukung kebudayaannya itu ada 3 manusia praksara atau manusia purba. Yang pertama tadi ada Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Nah, itu tadi mungkin ulasan atau ringkasan paparan materi Bapak pada siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya untuk Bapak tahu sih bagaimana sih hasil penyerapan siswa-siswa Bapak pada siang hari ini terhadap materi ini. Nah, kita akan mengakses kuis. Nah, mungkin ini kuisnya. Nah, silakan mungkin anak-anak bisa scan barcode yang ada di sini. Nah, silakan di scan terlebih dahulu. Ya, dan semua oke. Nah, Bapak mulai. Masukkan nama kalian ya. Ini depan. Namanya Pak ya. Ya, ini udah kita kasih nama ya masing-masing Pak Guru. Oke, kita mulai. Pak Guru. Ya, kita mulai. Start. Nah, ini nanti langsung di start aja anak-anak. Di start. Nah, itu ada quiz show nih. Oke. Nah,
ini ada pertanyaan pertama. Mungkin ada coba bareng ya. Ciri-ciri kehidupan pada masa praksara tadi apa? Ayo, kalau anak-anak tadi apa? Coba kita jawab ya, nanti benar apa enggak. Berburu dan melarang. Oh benar, ternyata berburu dan meramu. Mendapatkan poin berapa nih? 100. 100. Oh, malah tambah 114 sama bonus. Nah, selanjutnya yang pertanyaan kedua. Nah, ini ya Bapak jelasin. Ini ada 3 fitur nih. Kalau kali baseball bisa ini dikali 2, ini 50 itu biar jawabannya selesai 2 yang benar sama istilah ini kalau menambah waktu kalian kalau mau mikir jawabannya yang mana. Nah, ini soal ini kebudayaan zaman Paleolitikum secara umum terbagi menjadi 7 kebudayaan, yaitu apa tadi? Kebudayaan Pacitan dan Ngandong. Jadi benar ya. Coba kita jawab. Benar enggak nih? Benar lagi. Nah, ini Bapak punya skor berapa sekarang? 214. Dibonusin 6 lagi. Jadi 220. Nah, pertanyaan ketiga, coba kita pakai fiturnya ya. Coba kita pakai fiturnya. Nah, ini ada kali 2 skor. Nah, kali 2 skor. Ya, kita jawab. Nah, ini apa? Membunuh. Nah, ini sudah apa salah? Oh, salah ternyata. Jawabannya salah. Nah, yang benar apa tadi? Menunggu. Nah, kita bisa pilih nih ntar. Nah, beruntung nih. Nanti coba Bapak milih apa nih? Yang mana ya? Yang mana ya? Nah, yang ini. Poinnya dikurangi 50 poin. Selanjutnya, ya poinnya jadi 170 per 4. Coba kita pakai fitur 50 banding 50. Nah, untuk fitur 50 banding 50 ini nanti jawabannya tersisa dua pilihannya. Nah, kita jawab tak pasti enggak menjawab pasti. Oke, betul. Nah, yang soal terakhir nomor 5. Soal terakhir nomor 5. Soal terakhir nomor 5. Kita pakai extra time. Jadi waktunya akan nambah nih. Nah, extra time waktunya akan nambah. Apa nama lain dari zaman Paleolitikum? Tadi apa zaman Paleolitikum? Zaman batu tua. Oke, betul. Udah selesai kuisnya. Udah 5 soal aja, nggak usah banyak-banyak karena cuma buat ulasan. Ya. Nah, ini skor Bapak segini. Kita coba lihat ya leaderboardnya. Nah, ini ntar bisa lihat. Ini ntar kalau anak-anak ini ada berapa urutannya, ada berapa. Nah, itu bisa lihat. Nanti ada di nomor berapa. Terus selain itu kita bisa lihat jawabannya. Nah, jawabannya betul semua. Nah, jawaban kita betul semua. Nah, kalau nanti jawaban teman-teman atau anak-anak ada yang salah, nah itu ada di sampingnya nanti. Kira ini ada itu ada salahnya. Oke, sudah. Nah, selesai tadi. Ya. Nah, mungkin sekian pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman semua, anak bapak udah mengikuti pelajaran dengan saksama dan bersemangat. Nah, semoga apa yang telah kita pelajari di siang hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk anak-anak semua. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk bersyukur karena pembelajaran pada ini sudah berjalan dengan lancar. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Terima kasih untuk anak-anak semua. Apabila ada salah dari Bapak, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.